Assalamualaikum Pak Rom. Waalaikumsalam Bu Titi. Apa kabar? Sehat-sehat Alha- semua? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah Pak, saya ikut senang mendengarnya. Eh, tapi saya amati hari ini Pak Rom tidak bersemangat dan ceria seperti biasanya. Apakah hari ini Pak Rom ada masalah? Kalau boleh Iya, tahu apa? itulah Bu Titi. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira Bu Titi ada waktu nggak untuk saya? Mohon maaf loh Bu Titi, ini jika saya mengganggu Bu Titi. Insya Allah ada waktu Pak. Jangan sungkan Pak Rom, tidak mengganggu kok. Oh, iya Bu, Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih sebelumnya Bu Titi. Jadi begini loh Bu Titi, beberapa belakangan hari ini, saya itu sering kepikiran. Jadi bingung. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi kebingungan Bapak? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan ini? Begini Bu Titi, saya berharap mendapat solusi setelah saya bercerita, berkeluh kesah dengan Bu Titi. Hmm, baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak perlukan atau dapatkan? Insya Allah sudah Bu. Kalau saya sudah mendapat jawaban solusi, insya Allah saya akan tenang dan lega. Baik Pak, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Pak ya. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Silahkan diceritakan Pak. Begini Bu Titi masih ingat nggak ya? Beberapa hari yang lalu ada wali murid datang ke sekolah Bu. Beliau mengatakan bahwa anaknya itu dibully oleh temannya. Oh iya, insya Allah saya ingat. Tapi Pak, bagaimana bisa orang tuanya datang sambil marah-marah karena dibully? Begini Bu, memang dia marah-marah. Orang tuanya itu marah-marah. Orang tua tersebut mendapat laporan dari anaknya kalau anaknya itu dibully oleh temannya waktu di sekolah Bu. Kalau begitu, kalau menurut Bapak, harusnya orang tuanya bertindak seperti apa Pak? Harusnya ya jangan langsung marah-marah lah Bu. Kalau menurut saya nggih, jangan langsung marah-marah. Duduk dulu kita santai dulu, mungkin duduk dulu menyampaikan apa yang menjadi masalahnya. Jangan langsung nunjuk-nunjuk begitu. Saya kan jadi kaget Bu. Oh begitu. Selain marah-marah, apalagi yang dilakukan wali murid tersebut Pak? Wali murid tersebut juga menuntut Bu. Dia ingin anak yang membuli itu segera dikeluarkan karena menurut dia itu korbannya sudah banyak sekali. Itu loh Bu. Lalu apa yang ingin Bapak lakukan terhadap permintaan wali murid tersebut? Ya saya ya tidak langsung menuruti Bu. Kasihan juga. Wong namanya anak-anak itu mungkin niatnya bercanda atau apa. Kalaupun membuli ya bisa diperbaiki atau mungkin bisa dicegah supaya tidak melakukan bullying lagi. Maksud saya seperti itu. Lalu apa yang ingin Bapak lakukan terhadap permintaan itu? Ya itu Eh, tadi. oh itu. Ya jangan marah-marah Ya. toh. Ya Lalu kita mungkin bisa duduk bersama atau ngobrol bersama dulu menyampaikan masalahnya. Jangan langsung tiba-tiba tunjuk-tunjuk. Saya ya. ditunjuk-tunjuk kan nggak enak toh Bu. Lalu menurut Pak Rom, apa cara yang tepat menyelesaikan masalah tersebut? Kalau menurut saya, ya tadi duduk bersama dulu. Hmm, Nah, terus kemudian kalau memang masalahnya itu benar-benar terjadi, ya kalau menurut saya yang pertama ya saya akan menasihati anak itu
secara individu. Kemudian karena bullying ini nanti takutnya merembet kemana-mana, ya saya akan melakukan sosialisasi terhadap anak-anak terkait bullying agar anak tahu ini bedanya bullying dengan bercanda, begitu Bu Titi. Ya, idenya bagus Pak Rom. Untuk anaknya ya Pak ya. Sekarang Ya, kalau untuk menangani orang tuanya, bagaimana Pak cara menyelesaikannya? untuk orang tuanya yang marah-marah tadi ya. Ya, Nah, untuk orang tuanya yang marah-marah tadi, kalau untuk orang tuanya juga sama Bu, mungkin perlu diberi semacam apa? Semacam parenting atau semacam apa ya? Ya semacam itulah, orang tuanya juga perlu diberi pendidikan parenting. Jangan sampai anaknya sudah rukun nanti orang tuanya malah yang bertengkar. betul sekali Pak Rom. Orang tua juga perlu diberi pengertian terkait bullying. Lalu bagaimana caranya Pak Rom? Caranya ya, Ya, orang tuanya tadi harus diberi pendidikan bullying. Karena apa? Orang tua juga mungkin tidak tahu itu bullying atau tidak. Jangan-jangan karena bertengkar karena apa namanya bermain terus emosinya tidak terkendali, kan bisa juga itu. ya. Begitu kalau saya Tepat harus sekali. diberi pendidikan juga terkait bullying. Iya, tepat sekali Pak Rom. Selain anaknya, orang tuanya juga harus mendapat pencerahan terkait bullying agar hal serupa tidak terjadi. Lalu dengan cara dan langkah seperti apa Pak Rom mengundang orang tuanya? Saya akan menghadap kepala sekolah. Kemudian saya akan menyampaikan hal itu sehingga nanti ada semacam apa ya? Saya undang orang tuanya tapi undangan resmi. Ada semacam undangan resmi dari sekolah terkait parenting tersebut, Bu. Langkah Pak Rom adalah sudah benar ya Pak ya. Ya. Sekarang selain ke kepala sekolah, siapa lagi yang ingin Bapak libatkan? Saya akan mengundang komite juga, akan melibatkan komite agar komite juga tahu bahwa akan ada kegiatan parenting di sekolah dan dia juga akan mendapatkan juga biar kita sama-sama nanti sama-sama tahulah ini bullying atau tidak, begitu Bu. Wah, Pak Rom hebat sekali. Langkah Pak Rom sudah benar untuk mengatasi masalah tersebut. Saya juga ikut senang. Alhamdulillah ya Pak Rom ya. Iya Bu, alhamdulillah saya senang sekali Nah, kalau sekarang ini Pak bisa Rom terjadi. ya sudah menemukan solusi untuk mengatasi masalah bullying yang terjadi dan masalah orang tua yang tidak terima dan marah-marah. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Rom. Iya Bu, saya sangat berharap semoga langkah saya benar dan semua pihak merasa senang, baik itu korban maupun pelaku. Sehingga nanti harapan saya setelah mendapat sosialisasi itu tidak terjadi lagi bullying. Harapan saya seperti itu Bu Titi. Ya Pak Rom, saya doakan semoga bisa berhasil untuk mengatasi masalah bullying tersebut. Amin, amin. Terima kasih Bu doanya. Nah, sekarang dari percakapan ini, apa yang Pak Rom dapat simpulkan? Begini Bu, untuk mengatasi bullying tersebut, saya akan mensosialisasikan bullying ini. Yang pertama, sosialisasi itu akan saya berikan kepada murid-murid saya dulu semuanya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 akan mendapatkan pendidikan tentang bullying, materi tentang bullying. Setelah murid-murid saya selesai, saya akan mengundang wali murid tadi. Saya undang wali murid ke sekolah. Akan saya beri materi tentang bullying. Apa saja itu bullying. Terus kemudian bagaimana cara mencegahnya, apa dampaknya, sehingga bullying tidak terjadi lagi di sekolah kami, Bu Titi. Betul Pak Rom, tapi mengapa wali murid juga harus mendapat pencerahan tentang bullying Pak Rom? Iya Bu, begini masalahnya. Mengapa wali murid kok perlu mendapat pendidikan bullying? Karena untuk menyamakan persepsi.
terkait bullying itu. Mana yang termasuk bullying dan mana yang tidak termasuk bullying. Selain itu, orang tua kan juga perlu mendampingi dan mengingatkan anak-anaknya ketika di rumah agar masalah bullying ini tidak terjadi di sekolah dan juga tidak terjadi di rumah, Bu Titi. Betul Pak Rom, orang tua harus juga memahami bullying agar tidak salah paham. Semoga berhasil ya Pak Rom ya. Iya Bu, terima kasih atas arahannya. Ya Pak Rom, sama-sama Pak Rom. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama, lalu langkah apa yang akan segera Pak Rom ambil? Yaitu tadi langkah saya akan segera menghadap kepala sekolah, kemudian menyampaikan masalah yang tadi orang tua marah-marah tadi kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kalau disetujui, saya akan minta Bapak Kepala Sekolah dan mungkin juga akan saya sampaikan ke guru-guru, mungkin ini juga akan terjadi kemungkinan terjadi di kelas lain juga, sehingga nanti saya akan meminta kepala sekolah untuk membuat undangan yang ditandatangani beliau kepala sekolah, kemudian saya akan menyampaikan undangan tersebut kepada wali murid sebagai peserta parenting, begitu Bu Titi. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus Pak Rom. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Bapak lakukan? Yang akan Bapak lakukan? Iya, saya berencana akan mensosialisasikan kepada murid saya terlebih dahulu tadi ya, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Ini jangka pendek. Ya. Setelah dengan murid selesai, selanjutnya saya akan mensosialisasikan kepada wali murid yang melibatkan komite tadi. Orang tua juga harus tahu juga. Jadi langkah saya seperti itu, Bu Titi. Kalau boleh tahu bentuk sosialisasinya seperti apa Pak Rom? Begini Bu Titi, sekolah saya itu kan sekolah penggerak dan kebetulan saya adalah guru yang ditunjuk sebagai peserta yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, di guru penggerak itu saya mendapatkan materi tentang bullying Bu Titi. Nah, itu nanti akan saya sampaikan dalam bentuk video dan dalam bentuk PowerPoint atau PTT Bu Titi. Subhanallah, luar biasa Pak Rom. Langkah penyelesaiannya yang Bapak ambil sudah sangat bagus, Bu. Saya setuju dengan ide Bapak. Begitu ya Bu, terima kasih Bu, terima kasih. Karena jujur, saya itu merasa sangat resah sekali akhir-akhir ini saya mendengar terjadi bullying, sebab bullying ini sangat berbahaya. Kalau tidak segera ditangani, takutnya ini semakin parah Bu Titi. Makanya saya akan segera mengambil tindakan itu. Ya betul Pak Rom. Kalau kita harus segera mengatasi masalah yang terjadi, kita harus menjadi guru yang reflektif Pak Rom ya. Iya Bu, kita harus menjadi guru yang tanggap terhadap masalah yang terjadi, baik itu masalah anak-anak, baik itu masalah teman-teman juga, kita harus menjadi guru yang reflektif. Ya, alhamdulillah saya merasa senang dan sangat bersyukur akhirnya Bapak menemukan solusi yang terbaik. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kapan Pak Rom akan menjalankannya? Menjalankannya, iya Bu. Mengenai rencana tersebut akan segera saya eksekusi. Secepatnya saya akan menghadap ke kepala sekolah dan meminta untuk membuat undangan tadi, dan insya Allah dalam minggu ini saya akan melaksanakan rencana saya tersebut Bu Titi. Ya Pak, lebih cepat lebih baik. Nah, kalau sosialisasi yang Bapak laksanakan itu kan untuk jangka pendek ya Pak Irom. Iya. Lalu untuk jangka panjangnya supaya bullying itu tidak terjadi lagi, apakah ada langkah yang perlu diambil Pak Rom? Nah, itu juga masih dalam pikiran saya Bu. Saya itu masih kepikiran bagaimana cara mencegah bullying supaya tidak terjadi di kemudian hari, tidak terjadi lagi di kelas lain, tidak terjadi lagi di adik-adik kelasnya. Untuk itu saya akan bekerja sama dengan rekan guru.
kita akan berkolaborasi membuat keyakinan kelas terkait bullying ini. Jadi semua kelas nanti saya harapkan membuat keyakinan kelas dalam rangka mencegah bullying itu. Sehingga nanti keyakinan kelas itu akan menjadi keyakinan sekolah, Bu. Karena apa? Karena disepakati oleh semua kelas. Begitu, Bu Titi. Wah, ide yang bagus sekali, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak ya. Amin, amin, amin. Dan anak-anak akan dapat kembali belajar dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, Bu. Amin. Pokoknya saya amin ya robbal alamin pokoknya. Dan terima kasih Bu Titi. Bu Titi telah meluangkan waktunya. Amin. Terima kasih masukannya. Sekarang saya merasa lega. Semoga sekolah ini menjadi sekolah yang aman dan nyaman, Bu Titi. Amin, amin ya robbal alamin. Iya Pak, sama-sama. Mohon maaf ya Bu Titi, saya telah menyita waktunya Bu Titi. Enggak apa-apa Pak. Saya malah senang loh Pak. Saya juga bisa sharing dengan Bapak. Barangkali ada hal serupa terjadi di sekolah saya. Tapi saya berharap dan berdoa semoga bullying tidak terjadi di sekolah saya. Iya Bu, jangan sampai lah, kalau bisa dicegah dulu. Karena apa? Bullying ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Bisa membuat anak malas, motivasinya turun, kemudian apalagi kalau terjadi bullying fisik itu malah berbahaya. Itu kalau di TV-TV itu kan banyak anak yang meninggal karena korban dari bullying fisik. Itu kalau bisa dicegah jauh-jauh hari, Bu Titi. Betul Pak, itulah bahayanya bullying. Masih ada lagi yang perlu dibicarakan Pak? Insya Allah sudah cukup Bu Titi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Iya Pak Rom, sama-sama. Sudahlah nggak usah sungkan Pak Rom. Enggak Bu, baik ya Bu, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kalau ada diskusi saya yang kurang baik, dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rom. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Rom, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Titi. Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat walaupun ada sedikit batuk-batuk, biasalah karena saya musim kemarau ini kan agak berdebu. Jika Pak Rom tidak sibuk, Ya. bolehlah kita berbincang-bincang sebentar Pak Rom. Oh, bisa. Saya tidak sibuk kok. Ada yang bisa saya bantu Bu Titi? Ini Pak, saya mempunyai sedikit problem. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya ceritakan sama Pak Ramadan, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan begitu. Oh, begitu ya. Jadi Bu Titi ada masalah, kemudian nanti mau bercerita kepada saya gitu ya. Memangnya ada masalah apa toh Bu Titi? Jadi begini Pak ya, ada satu siswa saya apabila masuk di pelajaran bahasa Indonesia Ya. tidak begitu semangat untuk bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan.
Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing dibuatnya atau menghadapinya, Pak. Oh baik, tadi Bu Titi bilang ada satu siswa yang kurang bersemangat belajar, gitu ya, dan jarang mengerjakan tugas, begitu ya. Ya. Apakah banyak siswa itu Bu Titi? Satu, Pak, dari satu Oh kelas itu satu, hanya satu. satu. Oh iya satu ya satu. Apakah Bu Titi sudah menelusuri apa yang menjadi penyebabnya? Sudah, Pak. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dan dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Dan anak-anaknya juga sudah memberi konfirmasi? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah memberi konfirmasi? Ya, sudah. Mengapa kok dia tidak masuk kelas? Alasannya apa Bu Titi? Ya, begini Pak ya. Setelah saya amati dan menanyakan langsung ke anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu terlalu panjang, jadi Yeah, membuat anak itu malas membaca, yeah. mengikuti pelajaran saya, Pak. Itu yang Oh, berdasarkan pengamatan saya terhadap anaknya. oh berarti mungkin literasinya kurang ya Bu Titi ya. Mungkin, Pak. Nah, kalau literasinya kurang, mungkin literasinya kurang. Nah, kira-kira seperti apa yang kondisi yang ideal yang Bu Titi harapkan pada murid tersebut? Yang ingin Ibu harapkan murid tersebut jadi seperti apa? Maksud saya seperti itu, Bu Titi. Jadi saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan saya, Pak, dengan baik seperti murid-murid yang lainnya di kelas, Pak. Oh, berarti murid ini agak beda ya, Bu Titi? Ya, Oh, berarti dia agak beda. Mungkin karakternya beda-beda. ya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Titi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Bu Titi? Iya, Pak. Jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga Ya, anak itu tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga iya, eh, apa ya, eh, hal tersebut membuat saya itu apa ya harus menerapkan metode pembelajaran sesuai kebutuhan anak, Pak. Memperbanyak betul, speaking dan memilih betul. media pembelajaran yang menarik agar siswa itu bersemangat dan kembali minat lagi kepada pembelajaran bahasa Indonesia itu, Pak. Baiklah, Bu Titi. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu Titi lakukan di kelas, kemudian memotivasi anak tersebut? Ada, Pak. Ada ya? Ya. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu melakukan ice breaking, ya, Iya, dengan cara pesan berantai. Jadi betul. waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan Iya. menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai dan otomatis siswa yang membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran, Pak. Hasilnya seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan, Pak. Oh, jadi ice breaking tadi ya, Ya, ada ice breaking, atau ada pesan berantai, otomatis dia membacanya gitu ya Bu ya. ya, Luar biasa Bu Titi. Jika di peringkat atau di ranking 1 sampai 10 atau dinilai 1 sampai 10. ya. Menurut Bu Titi seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik pembelajaran murid, terutama murid yang tadi Bu Titi? Uh, Kira-kira berapa ya. nilainya? Kalau saya berikan peringkat ya, Pak ya. Ya, Menurut saya itu antara 8 sampai 9, Pak. 8 sampai 9. Iya, Berarti hebat itu. iya, iya. Luar biasa. Berarti bisa kan Ibu melakukan itu ya? Iya. Baiklah, selanjutnya.
apa saja rencana yang akan Bu Titi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya untuk memotivasi anak tersebut, Bu Titi? Yang saya akan lakukan ya Pak, saya Ya, akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, betul. ya, dan juga diselingi dengan kegiatan speaking yang sangat Ya, menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan tadi Pak ya, ya, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar ya, tercapai betul. tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik, Pak. Oh, begitu. Ya, Jadi Bu Titi akan apa namanya? Akan mencoba refleksi pembelajaran yang sudah berhasil akan dengan pakai lagi, ya, jenengan akan bervariasi dalam pembelajaran begitu ya Bu Titi ya. ya, 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 Pak. Oh, baik. Oh, luar biasa sekali Bu Titi. Kira-kira untuk melakukan pembelajaran seperti itu, yang menarik, yang dan lain sebagainya tadi yang bisa memotivasi, siapa sih Bu yang bisa membantu Bu Titi dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Menurut Bu Titi siapa yang kira-kira bisa Eh, membantu? yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Pak. Oh, berarti jenengan akan melakukan kolaborasi semua warga Ya, sekolah ya? ya. Penting ya Bu kolaborasi itu? Penting sekali, Pak, kolaborasi itu, Pak. Demi Oh. kelancaran pembelajaran di kelas. Oh iya ya, betul Bu Titi. Apalagi kurikulum Merdeka sekarang kan butuh itu ya Bu Titi. Ya, sangat penting sekali, Pak. Sangat penting. Kolaborasi itu dibutuhkan sekali ya. Ya. Nah, kira-kira berapa lama Bu Titi waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama sih Pak. Hal ini kan akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Pak ya dalam Iya, pembelajaran. yang instan itu tidak enak. Ya, Iya, betul Bu Titi. Jangan sampai instan lah. ya. Pembelajaran itu tidak boleh instan. Nah, kapan Bu Titi bisa mulai melaksanakan rencana itu kira-kira? Kayaknya sih secepatnya Pak ya. Akan saya Ya. terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksanakannya pembelajaran yang sesuai dengan baik bagi murid maupun pendidik seperti saya, Pak. Betul betul betul, bagus sekali. Kemudian saya mau tanya lagi nih, Bu Titi komitmen seperti apa yang akan Bu Titi lakukan agar rencana Bu Titi itu berjalan dengan baik? Bu Titi harus punya komitmen gitu loh maksud saya. Ya, Komitmen apa yang bisa diambil kan gitu, yang bisa dilaksanakan kan begitu. ya. Komitmennya apa Bu Titi? Ini Pak, saya akan konsisten Pak. Oh, gitu ya? Saya akan konsisten secara Betul betul. terus-menerus, belajar Ya. dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat seperti Pak Ramadan. Ya enggak lah, Ya, saya biasa saja. ya, baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi Hmm, saya bisa menerapkannya pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya ini selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya, Pak. oh berarti Bu Titik pengen jadi guru yang selalu dirindukan, Ya, ke? ya betul toh, Pak. Harus. Ya itu namanya guru hebat ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa Bu Titik. Amin. Baik Bu Titik, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan mungkin? Di sekolah saya untuk dukungan sarana prasarana dari moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat, mungkin internal dan saya saja yang konsisten dalam menjalankannya, Pak.
begitu. Jadi apa namanya, intinya konsisten nggih, Bu? Ya. Baik Bu Titi. Baiklah Bu Titi. Jadi mengenai permasalahan yang Bu Titi sampaikan tadi, setelah bercakap-cakap dengan saya, apa kesimpulan solusi yang Bu Titi dapatkan dari percakapan ini? Mungkin saya nanti bisa boleh tahu. Saya untuk menghadapi murid saya yang kurang semangat dalam di dalam kelas ya Pak ya, pembelajaran di dalam Nggih nggih kelas, nggih nggih. saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran Pak, dan menggunakan ice breaking yang bervariasi sehingga murid-murid sangat bersemangat untuk pembelajaran ke depannya Pak. Begitu ya? Ya. Mungkin ada metode yang tepat yang tadi sudah Bu Titi sampaikan, contoh metodenya tadi apa? Saya akan menggunakan metode PBL Pak yang sering saya gunakan dan alhamdulillah murid-murid antusias melakukannya Pak. PBL itu problem based learning itu ya? Ya Pak. Ya, oke. Luar biasa sekali Bu Titi. Rencananya bagus. Ya. Bu Titi ini kalau saya lihat seperti guru yang berpihak pada muridnya kayaknya Ya. ini. Harus itu, alhamdulillah ya. Berarti di sekolah disenangi ya Bu Titi dengan Alhamdulillah murid-muridnya. menjadi guru favorit Pak. Wah, iya. Tapi yang namanya mengajar itu kan mesti sedikit-sedikit ada kendala. Contohnya tadi ya. Tapi Bu Titi kan reflektif, ibaratnya guru yang reflektif. Ada masalah langsung tanggap kan gitu. Betul ya Bu Titi ya? Betul Pak. Sebagai seorang pendidik harus tanggap Pak. Ya, betul. Baiklah Bu Titi, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Ya. Nah sekarang setelah menyampaikan ini semua, bagaimana perasaan Bu Titi setelah kita berbincang-bincang tadi? Masya Allah Pak, lega dan senang sekali rasanya Pak. Saya merasa sudah menemukan solusi dan permasalahan yang saya hadapi dan dalam perbincangan hari ini Pak. Oh begitu ya, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Titi sampaikan mungkin? Saya rasa cukup Pak, terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dan permasalahan saya. Terima kasih Pak ya, Ramadan. Sama-sama Bu Titi, jangan sungkan lah. Kalau ada apa-apa cerita nggak apa-apa. Jangan sungkan ya. Iya Pak, sama-sama. Saya senang loh Bu, saya senang bisa mendengar cerita Bu Titi. Sama-sama Bu Titi bisa bercerita, siapa tahu nanti itu juga menjadi masalah di sekolah saya juga. Mungkin teman saya ada yang curhat, saya bisa mencontoh idenya Bu Titi loh, luar biasa itu. Sama-sama Pak. Kita sebagai guru harus saling berbagi ya. Iya, Nah, baiklah. Sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan Bu Titi? Saya kira cukup Pak. Terima kasih banyak. Kalau sudah cukup, sampai ketemu lagi Bu Titi. Dan semoga Bu Titi sehat-sehat selalu. Tidak ada kurang apapun. Tetaplah menjadi guru favoritnya anak-anak. Amin. Ya. Tetap menjadi orang yang baik. Gitu ya Bu Titi. Sudah ya Bu Titi. Kalau sudah tidak ada, berarti perbincangan kita sudah selesai. Kan begitu ya Bu Titi. Nah, saya tutup nggih. Ya, monggo. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.